suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat berjamaah sholat subuh dulu lah, karena sholat subuh ini pahalanya paling besar gitu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, program kami DKM Al-Falah Kelurahan Cijoho untuk tahun 2022 itu salah satunya untuk memakmurkan masjid. Karena selama ini antara nama DKM dengan keadaannya itu berbeda gitu. Dewan Kemakmuran Masjid ternyata belum makmur masjid ini gitu ya. Kalau dilihat fisik, secara fisik masjid ini sudah bagus lah gitu ya, udah bersih, bagus lah pokoknya gitu, nyaman. Namun yang ke masjidnya sedikit gitu kan. Nah, kami di tahun 2022 ini merencanakan suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat berjamaah sholat subuh dulu lah, karena sholat subuh ini pahalanya paling besar gitu. Jadi kami merencanakan hanya setiap minggu saja. Ini ada masalah gitu, karena di Cijoho ini bukannya masyarakatnya tidak sholat subuh gitu, tapi sholat subuhnya di musolanya masing-masing. Kelurahan Cijoho ini punya musola 27 sekelurahan. Jadi RT-nya 25, berarti satu RT ada yang 2 musola. Nah, ini yang perlu kita mengeluarkan suatu kebijakan di DKM ini, hanya seminggu sajalah. 1 minggu sekali pada hari Minggu subuh. Itu diharapkan sebagian musola melalui Pak RT dan ketua musolahnya di masing-masing RT ya ikhlas jamaahnya beralih ke masjid ini gitu. Alhamdulillah respon sangat baik dari paguyuban RT Kelurahan Cijoho, juga dari ketua-ketua musolah yang ada di RT tersebut menyambut baik dengan program ini. Itu kita mulai kemarin pada tanggal 13, Pak. Mulai ternyata masjid ini penuh gitu. Jadi tertarik. Nah, ini ketertarikan ini perlu kita siapkan, karena tanpa ada yang menarik itu masyarakat kurang gitu ya, kurang datang ke masjidnya. Nah, kita berpikir yang pertama, petugas yang melaksanakan kegiatan sholat subuh ini kan yang menarik. Pertama, imamnya yang bagus dan gitu ya. Yang kedua, muadzinnya juga yang bagus, penceramahnya juga yang bagus, kan begitu. Ditambah apalagi yang menarik, ternyata ini ada makanan-makanan, Pak. Kita hadirkan pedagang di sini gitu, kita panggil, kita rapatkan dengan kerjasama dengan baik dengan semua para pedagang di sini. Ternyata mereka menyambut baik gitu. Setelah COVID ini ya mereka jualan juga sulit, Pak. Akhirnya dengan pengunjung masjid yang banyak, akhirnya mereka bisa berdagang di sini gitu, Pak. Ya, kita evaluasi terus, ternyata dari minggu ke minggu itu terus meningkat gitu. Ya, ada yang menganalisa begitu ya, rekan-rekan gitu, yang menghitung berapa yang kira-kira hadir antara ibu-ibu dengan bapak-bapaknya begitu. Ternyata trennya dari minggu tanggal 13 lanjut minggu 20, lanjut tadi pagi ya tanggal 27. Nah, itu trennya terus naik gitu ya. Itu para pedagangnya juga berjualannya enjoy gitu, mendapat untung begitu. Jadi perekonomiannya juga di sini ya berjalan alhamdulillah lah dengan program ini gitu. Jadi disambut baik oleh seluruh RT, oleh masyarakatnya, dengan sosialisasinya juga yang begitu cepat gitu melalui WAG ya, grup misalnya gitu. Pak RT kan punya WA di masing-masing RT-nya gitu. Jadi cepat diketahui oleh masyarakat, alhamdulillah gitu. Mudah-mudahan program ini akan berlanjut terus gitu. Walaupun nanti ada bulan puasa begitu ya, itu Ramadan tetap berjalan.
Tapi kita tidak menyediakan pedagang gitu, karena kita akan berpuasa. Tapi sholat subuh tetap berjalan gitu. Setiap minggu saja nanti kita akan tingkatkan, misalnya seminggu 2 kali, misalnya Sabtu, Minggu, dan seterusnya begitu. Mudah-mudahan saja para pedagang ini gitu ya bisa berjualan di sini secara tetap gitu. Warga kami di sini khusus gitu. Ya, jadi tidak dari luar dulu yang dagang, tapi warga kami berjualan secara terus-menerus, tidak hanya hari Minggu saja gitu. Dan mudah-mudahan kedepannya juga, ini di depan saya ini ada lahan-lahan yang kurang terurus, depan milik kelurahan begitu. Mudah-mudahan Pak Lurah ini juga mengikuti begitu apa yang kita inginkan. Mudah-mudahan sepakat dengan Pak Lurah, di depan ini pengen ya dijadikan ada suatu tempat nyaman untuk para pendatang, untuk warga yang mau sholat ke sini bisa ngopi, bisa jajan di depan gitu. Ada tempatnya khusus dibuat begitu. Sekarang masih seperti apa itu depan kayaknya kurang menarik lah gitu dilihat gitu. Mudah-mudahan ke depan seperti itu Pak, mudah-mudahan. Ya, waktu tanggal 13 Februari itu tercatat hampir 300-an. 320-an lah kalau tidak salah. Ya, terus di tanggal 20 Februari itu meningkat jadi 350-an lah, sekitar segitu. Dan tadi pagi ini naik lagi jadi 400 gitu. Nah, untuk jumlah pedagangnya mengawali tanggal 13 itu kan hanya kita tampilkan hanya 5 pedagang dari 5 RT. Ternyata itu setelah dievaluasi kekurangan, banyak yang ngomong yang lainnya Pak gitu ya, dagang yang lainnya. Kita undang lagi yang lainnya, kita tambah jadi 10 yang tanggal 20. Terus yang tadi pagi nambah lagi jadi 16. Jadi masyarakat itu sangat menikmati lah acara pelaksanaan subuh berjamaah ini. Biasa berjualan itu tertarik untuk berdagang di sini, walaupun memang diberi kuota. Kan kita pakai voucher senilai 5.000. Jadi satu jamaah yang datang ke masjid dikasih voucher Rp5.000. Gitu, silakan 5.000 ini mau milih apa, yang harganya semua 5.000. Gitu, secara gratis gitu. Kalau mau 2 macam berarti beli yang satu, ngeluarin uang sendiri gitu. Oh, alhamdulillah dari masyarakat juga yang sodako. Ditambah juga kalau kurang ya dari DKM, dari kas DKM. Begitu. Mudah-mudahan nanti ke depan kita berkeinginan DKM itu tidak mengeluarkan lagi biaya untuk itu, tapi dari masyarakat untuk masyarakat gitu. Jadi yang mudah-mudahan ke depan yang sodakohnya lebih banyak lagi.